Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok S-Blacker. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang heart disease dataset, di mana untuk memprediksi penyakit jantung. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Dimasmura. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan proyek prediksi penyakit jantung menggunakan machine learning. Dataset yang kami gunakan berasal dari UC Machine Learning Repository, yaitu dataset heart disease, yang banyak digunakan dalam penelitian medis dan data science. Tujuan utama dari proyek ini adalah memprediksi apakah seseorang memiliki risiko penyakit jantung atau tidak berdasarkan berbagai faktor kesehatan seperti usia, tekanan darah, kolesterol, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian import library. Pada tahap ini kita mengimpor beberapa library Python yang penting untuk proses analisis data dan machine learning. Library yang digunakan antara lain adalah Pandas. Di sini kita pakai Pandas sebagai PD, digunakan untuk membaca dan mengolah dataset dalam bentuk tabel atau data frame. Kemudian ada NumPy sebagai NP, digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi data. Kemudian ada Matplotlib sebagai PLT, digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik distribusi dan heat map. Dan terakhir ada Seaborn di sini sebagai NSS. Fungsinya sama kayak Matplotlib. Kemudian ada juga kita gunakan adalah Scikit-learn, library yang digunakan untuk membangun model machine learning seperti logistic regression, random forest, gradient boosting, dan support vector machine. Selain itu, kita juga menggunakan beberapa fungsi tambahan seperti train test split untuk membagi data training dan testing. Kemudian ada standard scaler untuk melakukan normalisasi data. Dan yang terakhir ada Grid Search CV untuk mencari parameter model terbaik. Setelah library diimpor, dataset kemudian diload langsung dari URL menggunakan fungsi pd.read_CSV. Ini URL-nya. Kemudian dataset kami ini memiliki 14 kolom. Di antaranya ada age atau usia, sex atau jenis kelamin, ada CP, jenis nyeri dada, ada trace BPS, tekanan darah, ada kolesterol, ada TALATS atau detak jantung maksimum, dan target sebagai label penyakit jantung. Beberapa nilai dalam dataset ditandai dengan simbol tanda tanya yang berarti missing value atau nilai hilang. Karena itu kami menggantinya dengan none agar bisa diproses oleh Python. Setelah itu kita menampilkan bentuk dataset dan beberapa baris pertama untuk memastikan data sudah terbaca dengan benar. Untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Oke. Dan untuk model Excel-nya, ini dia datasetnya. Ada age, sex, CP. Ini dia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Bukhari. Pada bagian ini kami melakukan exploratory data analysis atau EDA. Tujuan EDA adalah untuk memahami struktur data sebelum membuat model machine learning. Langkah pertama adalah melihat informasi dataset menggunakan fungsi data info. Ini dia data infonya. Di sini kita bisa melihat jumlah data, tipe data, jumlah missing value. Kemudian kita melihat statistik deskriptif menggunakan data descript. Ini dia data deskriptifnya. Statistik ini memberikan informasi seperti rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi untuk setiap variabel numerik. Setelah itu kita melakukan pengecekan missing value. Ini dia missing value-nya. Jika terdapat data yang hilang, maka model machine learning bisa menjadi tidak akurat. Pada dataset ini, missing value kemudian dihapus menggunakan metode drop-na. Ini dia drop-na, data drop-na-nya, agar hanya data lengkap yang digunakan. Selanjutnya kita membuat beberapa visualisasi data. Visualisasi pertama adalah distribusi target,
Grafik ini menunjukkan jumlah pasien yang memiliki penyakit jantung dan yang tidak. Visualisasi kedua adalah distribusi usia pasien menggunakan histogram. Dari grafik ini kita bisa melihat rentang usia pasien dalam dataset. Visualisasi ketiga adalah correlation heatmap. Heatmap ini menunjukkan hubungan antara setiap variabel dengan target penyakit jantung. Nilai korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa fitur tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemungkinan penyakit jantung. Tahap EDA ini sangat penting karena membantu kita memahami pola data sebelum membangun model prediksi. Berarti kita jalankan dan hasilnya seperti ini. Dari setelah semua itu kami mendapatkan 3 grafik. Yang pertama, distribusi target. Grafik pertama menunjukkan distribusi target penyakit jantung. Kita bisa melihat jumlah pasien yang tidak memiliki penyakit jantung dibandingkan dengan yang memiliki penyakit jantung. Grafik kedua, distribusi usia. Grafik kedua menunjukkan distribusi usia pasien dalam dataset. Sebagian besar pasien berada pada rentang usia sekitar 50 hingga 60 tahun. Dan grafik yang ketiga, correlation heatmap. Grafik ketiga menunjukkan korelasi antara setiap fitur dengan target penyakit jantung. Fitur dengan korelasi lebih tinggi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kemungkinan seseorang terkena penyakit jantung. Perkenalkan, nama saya Harisanja Abdillah. Pada tahap ini kami melakukan feature engineering, yaitu proses mempersiapkan fitur agar dapat digunakan oleh model machine learning. Beberapa fitur dalam dataset memiliki tipe kategori seperti TAL, CA. Agar bisa diproses oleh model, fitur ini diubah menjadi angka menggunakan label encoder. Bagi yang belum tahu, label encoder adalah mengubah teks menjadi angka. Selanjutnya kita akan menemukan X sebagai fitur atau variabel input dan Y sebagai target atau label. Target kemudian diubah menjadi klasifikasi biner. 0 sama dengan tidak memiliki penyakit jantung dan 1 sama dengan memiliki penyakit jantung. Setelah itu pembagian dataset dibagi menjadi training set dan testing set. Pembagian dilakukan dengan fungsi train, test, split dengan komposisi 80% data training dan 20% data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengukur performa model. Kemudian dilakukan proses scaling menggunakan standar scaler. Scaling diperlukan agar semua fitur memiliki skala yang sama sehingga model seperti SVM dapat bekerja lebih optimal. Selanjutnya kita analisis fitur importance menggunakan random forest. Random forest dapat menghitung seberapa besar kontribusi setiap fitur dalam prediksi. Hasil yang ditampilkan dalam bentuk bar chart yang menggunakan seperti fitur paling penting dari hasil analisis. Fitur yang pengaruh antara lain Olpic, CA, Tala, CP, dan Exang. Fitur ini memiliki kontribusi besar dalam memprediksi penyakit jantung. Lalu kita jalankan, dan setelah dijalankan pada tahap ini kami mendapatkan satu grafik. Grafik ini menunjukkan 10 fitur paling penting dalam memprediksi penyakit jantung berdasarkan model random forest. Sudah dijelaskan di awal, dan kesimpulan yang bisa diucapkan dari grafik ini terlihat bahwa jenis nyeri dada dan hasil tes jantung memiliki pengaruh besar terhadap prediksi penyakit jantung. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fikri Ananda Siregar. Ya, selanjutnya pada tahap ini kita membangun beberapa model machine learning untuk memprediksi penyakit jantung. Model yang digunakannya itu antara lain, yang pertama itu ini logistic regression, dan yang kedua random forest, ketiga gradient boosting, dan yang keempat SVM atau support vector machine. Di sini dia codingannya. Setiap model kemudian dilatih menggunakan data training. Setelah proses training selesai, model digunakan untuk memprediksi data testing. Untuk mengevaluasi performa model, kita menggunakan beberapa matriks evaluasi, yaitu yang pertama akurasi, yang menunjukkan presentasi prediksi yang benar.
Ini dia. Dan yang kedua itu AUC atau area under curve, yang mengukur kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Selain itu, kami juga membuat confusion matrix. Confusion matrix menunjukkan 4 kemungkinan hasil prediksi. Yang pertama itu true positif, 2 true negatif. Ini dia. Yang ketiga false positif dan false negatif. Visualisasi confusion matrix membantu kita memahami kesalahan prediksi model dengan lebih jelas. Dengan membandingkan semua model, kita bisa mengetahui model mana yang memiliki performa terbaik. Dan setelah itu, kemudian kita jalankan. Dan ini dia 4 grafiknya. Dengan membandingkan semua model, kita bisa mengetahui model mana yang memiliki performa terbaik. Dalam eksperimen ini, model random forest menunjukkan performa terbaik dengan nilai AUC sekitar 0,88. Oke, perkenalkan nama saya Widian Pratama. Di tahap terakhir ini kita melakukan optimisasi model menggunakan Grade Search CV. Grade Search CV ini digunakan untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik untuk model random forest. Ada beberapa parameter yang diuji di antara lain yaitu jumlah pohon atau N estimator, max depth, min sample split, dan min sample left. Dengan melakukan pencarian ini, kita dapat menemukan konfigurasi model yang memberikan performa yang terbaik. Ada beberapa parameter yang akan diuji antara lain yaitu jumlah pohon atau N estimator itu ada 100 dan 200. Selanjutnya max depth ada 3, 5 dan 7. Selanjutnya min sample split ada 2 dan 5, dan terakhir min samples left ada 1 dan 2. Dengan melakukan pencarian ini, kita dapat menggunakan konfigurasi model yang memberikan performa yang terbaik. Setelah model terbaik ditemukan, kita melakukan evaluasi akhir menggunakan classification report. Nah, classification report ini memberikan metrik seperti precision, recall, dan F1 score. Dan ini hasilnya dari classification report setelah dijalankan. Kemudian kami membuat ROC curve. ROC curve ini menunjukkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate. Semakin besar nilai AUC, maka semakin baik model dalam membedakan pasien yang berisiko penyakit jantung. Dari hasil analisis ini juga ditemukan fitur yang paling berpengaruh yaitu All-Peak, CA, Salak, CP, dan Exang. Fitur-fitur ini dapat digunakan oleh tenaga medis untuk screening awal penyakit jantung. Oke, setelah itu kita jalankan dan ini hasilnya. Ada 3 gambar. Yang pertama itu ada ROC curve. Ini menunjukkan kemampuan model dalam membedakan pasien yang memiliki penyakit jantung dan yang tidak. Untuk nilai AUC-nya sebesar sekitar 0,94 menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik. Di grafik kedua ini menunjukkan 5 fitur yang paling berpengaruh terhadap prediksi penyakit jantung. Nah, selanjutnya untuk di grafik ketiga yaitu Predicted Risk Distribution. Grafik ini menunjukkan distribusi risiko yang diprediksi oleh model pada setiap kelompok target. Nah, sebagai kesimpulan, model Room Forest ini memiliki performa terbaik dengan AUC sekitar 0,88 sehingga cukup reliable untuk membantu proses prediksi penyakit jantung. Kedepannya, model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur baru seperti BMI atau riwayat merokok, mengintegritaskan sistem dengan electronic health record, atau membuat web aplikasi untuk screening kesehatan. Dengan demikian, proyek ini menunjukkan bahwa machine learning dapat membantu analisis medis dan meningkatkan deteksi dini penyakit jantung. Baik, sekian dari kami. Jika kami ada salah kata, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.